Dan sebentar mungkin dari kakak mungkin kita akan dipandu untuk melakukan perencanaan tindak lanjut, dan itu yang lama. Perencanaan tindak lanjut nanti yang lama karena mesti didiskusikan lagi. Jadi mungkin jam 12 lewat sedikit kita sudahi sesi ini, karena kita juga mau sholat dan mau istirahat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 5, dampak layanan perpustakaan. Teman-teman, saya mau tanya dulu, dampak itu apa sih? Dampak itu apa? Dampak hasil dari sebuah pekerjaan. Misalnya apa? Itu dampaknya itu ya. Dampaknya ibu memasak, dampaknya apa buat anak-anak? Anak akan terhindar dari rasa lapar. Anak-anak akan mendapat sesuatu yang bergizi. Nah, kaitannya dengan perpustakaan apa? Dampak itu dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat, kegiatan layanan informasi, dan kegiatan advokasi yang kita lakukan di perpustakaan. Bagaimana Bu? Bagaimana? Apakah dampak ini yang kita pikirkan apakah berupa semata-mata berupa dampak dalam hal perubahan ekonomi atau bagaimana? Jadi misalkan begini, kalau mungkin kita sepakat mungkin bahwa dampak yang ditimbulkan oleh transformasi perpustakaan tidak semata-mata dalam bentuk ekonomi, perubahan ekonomi, kita mungkin semua sepakat. Misalkan begini, dulu saya ingat sekali waktu saya diangkat jadi CPNS di perpustakaan Unimba itu, saya ingat sekali ada kata pimpinan saya begini, perpustakaan itu tempat pembuangan. Pernah dengar? Saya yakin bapak-bapak yang dari provinsi kabupaten pernah dengar itu. Katanya perpustakaan itu tempat pembuangan. Provinsi juga itu, kabupaten juga begitu. Mereka mengangkat kita orang-orang buangan yang ditempatkan di perpustakaan karena orang-orang yang tidak kreatif. Saya pernah mengalami beberapa hal yang cukup mengecewakan, menyakitkan buat saya. Kita itu dilirik ketika ada salah satu program studi yang mau akreditasi. Itu baru tidak dicari. Baru tidak dicari punya ijazah, karena syarat untuk akreditasi di salah satu prodi di program itu harus ada pustakawan. Di situ baru tidak dicari. Tapi mari kita tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Kita yang ditempatkan di perpustakaan, kita bisa berbuat sesuatu untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Misalkan begini Bapak Ibu, kita duduk ke kantor, setiap hari kita berpikir, saya mau ke kantor sekedar untuk mengisi tantangan daftar hadir, sudah kewajiban saya gugur. Kewajiban saya sudah gugur, karena saya sudah datang ke kantor, saya sudah mengisi daftar hadir, sudah saya pulang. Akhir bulan, gaji saya masuk ke rekening saya. Tinggal tunggu sedikit, gaji saya masuk ke rekening saya. Dulu pasti tidak berpikir seperti itu. Tapi ketika bahkan berjalannya waktu, misalnya kita pegawai perpustakaan, ada anak-anak yang tiap hari datang ke main-main di lingkungan perpustakaan, mau baca buku tapi tidak bisa membaca, mau mengerjakan PR tapi tidak bisa, kali-kali tidak bisa melakukan penjumlahan. Di situ kita tergerak, kita tergerak. Saya akan mengajar anak ini. Dari kita mengajar anak-anak kita tiap hari, mungkin kita dulunya kita berpikir saya datang ke kantor hanya untuk mengisi aksi kemudian saya pulang. Tapi saat ini ada anak-anak yang butuh saya, ada anak-anak yang minta saya ajari. Itu salah satu dampak juga. Dampak perubahan dari pola pikir. Jadi Bapak Ibu, biarkan orang lain berkata bahwa perpustakaan itu tetap berkembang. Orang-orang yang ditempatkan di perpustakaan adalah orang-orang yang tidak berkualitas, tidak kreatif, tidak bisa apa-apa. Tapi mari kita tunjukkan bahwa dengan mengambil perpustakaan kita bisa berbuat banyak, kita bisa berbuat banyak untuk melakukan hal yang berguna buat masyarakat. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Kita melihat ini dampak dari layanan perpustakaan. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan kita bisa semua dapat memahami konsep dasar dampak dari layanan perpustakaan seperti yang kita cari tadi.
Ibu Cici sekali dulu di sini. Nanti ambil suka negerinya. Nah, berikutnya mengenali berbagai bentuk lapangan dan bentuk manfaat yang membutuhkan kita, pasti dia akan merespon kita dengan baik juga. Nah, ketika semua bisa dilakukan secara baik ini, maka peningkatan penguasaan perpustakaan dalam masyarakat akan meningkat juga. Nah, apa yang terjadi ketika penggunaan perpustakaan oleh masyarakat meningkat? Jadi ada perubahan pada masyarakat pada beberapa aspek kehidupan. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu ya, perubahan peningkatan kehidupan itu bukan sekedar semata-mata masalah ekonomi. Banyak hal lain, misalnya pola pikir, terutama pola pikir. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di perpustakaan. Saya bisa bilang begitu, tapi saya juga memberikan contoh ke pengguna perpustakaan saya di Unipam. Misalkan begini Bapak Ibu, misalkan begini, contoh yang kecil saja. Kalau kita mau merubah pola pikir masyarakat, ada buang sampah sembarangan, coba kita ambil. Di depan matanya tidak apa-apa, kita terang-terangan buang sampah sembarangan. Kita ambil sampahnya, kita bawa ke tempat sampah. Itu salah satu cara untuk merubah pola pikir mereka. Tapi kadang-kadang orang yang mau dirubah pola pikirnya itu kadang-kadang lebih pintar daripada kita. Saya pernah pengalaman begini. Ada beberapa orang saya dekati sedang ada, tolong jangan buang sampah sembarangan, ada tempat sampah kami sudah siapkan. Jawabnya apa? Karena memang anak mungkin sudah jaga. Dijawab apa? Apa gunanya ada tenaga kebersihan? Emosi kita dengan yang seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perubahan dampak itu bukan sekedar semata-mata masalah ekonomi. Perubahan perilaku tentang perubahan perilaku, pola pikir tentang itu bisa juga. Lanjut ya. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa sih kita harus melakukan identifikasi dampak layanan perpustakaan. Apa manfaatnya? Pertama, bagian Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi dampak layanan ini. Yang pertama itu merupakan implementasi dari pemantauan dan evaluasi. Apa saja yang kita sudah lakukan di perpustakaan. Nanti barangkali nanti kita semput ke apa yang Kak Alex jelaskan tadi ke sini. Jadi sebagai implementasi pemantauan dan evaluasi, bukti keberhasilan perpustakaan. Kita bisa berbangga dengan perpustakaan yang mungkin ruangannya fasilitasnya lengkap, atau bangunannya mungkin lantai 3, tapi tidak ada kegiatan yang berdampak bisa dilihat ke masyarakat. Apa gunanya? Lebih bagus kalau seperti perpustakaan daerah Mapar itu kecil. Saya tak persis, karena saya hampir setiap hari di situ juga. Setiap mau ada kegiatan, geser raknya dulu, ruangannya kecil, geser raknya dulu baru berkegiatan di situ. Sudah itu baru mungkin Pak Gunawan yang sibuk lagi, geser lagi kembali raknya baru khusus untuk kembali bukunya. Tapi yang disampaikan tadi, disampaikan tadi Kakak Nancy, setiap ada event nasional tentang perpustakaan, Pak Umi selalu dipanggil sebagai role model. Kenapa? Dia tidak kelihatan sekali perpustakaan yang berhasil melakukan kegiatan tadi itu. Mudah-mudahan kita yang lain kayak mana di Tony, teleponan, mungkin bisa seperti itu. Ya paling tidak mungkin sebelum kita pensiun sekali kita mungkin jadi tontonan seluruh Indonesia di event nasional perpustakaan. Datang di sini jadi beberapa di kesaksian. Memberi jadi contoh buat yang lain. Jadi ini ada teman kami, Pak Ibu Cici sama Mas Adrian pasti kenal Ibu siapa? Ibu Naomi. Cuma kalau dasar guru PK saja. Tapi karena pikirannya banyak sekali, setelah dia berhasil jadi Master Trainer Nasional. Pernah saya
tahun 2023 saya sama-sama ikut pembekalan di Jakarta. Saya tidak sangka, saya tidak ada yang sangka sama sekali kalau Bu Naomi bisa ikut pembekalan untuk masuk ke nasional. Itu hasil apa? Perpustakaan berhasil membina orang. Nah, berikutnya sebagai bahan promosi dan komunikasi kepada masyarakat dan pembangun kepentingan. Jadi orang-orang yang kita minta bantuan, yang orang-orang yang kita advokasi, pertama itu yang mau melihat hasilnya apa dari perpustakaan. Kalau tidak ada yang bisa kita tunjukkan, saya yakin mereka juga tidak akan tidak akan berani mendukung kita. Itu hal yang sangat bodoh kalau kita misalnya tiba-tiba kasih bantuan tanpa ada dasar yang bisa dilihat. Yang terakhir sebagai dasar penyusunan rencana. Jadi misalkan begini, kita mau memperluas ruangan, alasannya kita bikin ke pimpinan misalnya ruangan layanan kami mau perluas, atau taruh misalnya mau penambahan komputer misalnya. Karena mungkin kita punya komputer cuma 5, sementara yang datang kursus setiap hari datang belajar komputer setiap hari ada 15 orang. Jadi paling tidak kita butuh 10 komputer lagi. Kita sampaikan ke pimpinan, mana buktinya? Kalau komputer kurang sementara pengguna perpustakaanmu banyak, mereka akan mau melihat itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini dampak-dampak dari yang perpustakaan seperti itu. Mau diskusi Bapak Ibu? Tadi dampak layanan. Kenapa identifikasi dampak layanan penting? Jadi kalau kita mau mengajukan misalnya kita mau melakukan advokasi ke pimpinan misalnya, kita berikan dulu satu bukti. Ini saya sudah melakukan ini. Saya mau meningkatkan ini. Kita tunjukkan bukti terlebih dahulu. Baru kita meminta bantuan, meminta dukungan. Lanjut. Nah, coba ada bisa serupa lagi tadi. Mari kita baca-baca Bapak Ibu. Sudah dibaca Bapak Ibu? Bagaimana pakai kacamata supaya kelihatan? Oh, saya baca sudah. Ini yang dari Rotendau ini, dari NTT. Sekali lagi dari cerita-cerita praktik baik dari NTT banyak sekali loh, banyak sekali. Itu sangat banyak sekali. Itu yang tadi itu kita sama sekali tidak terpikirkan kalau ternyata bangun itu bisa dibikin TT, tapi mungkin tidak semua bambu, mungkin ada bambu tertentu, mungkin bambu kuning, atau mungkin bambu yang misalnya tidak tumbuh di tempat lain, kemungkinan seperti itu. Ya, ini Bapak Aloysius Siswan biasa Tanginong, penjual kopi yang memiliki keterbatasan atau orangnya mengalami disabilitas. Awalnya mengikuti pelatihan membuat bukit yang diadakan oleh perpustakaan. Setelah mengikuti pelatihan, Bapak ini mulai memasarkan bukit bunga kepada pelanggan kopinya dan terus mendapatkan pelanggan baru. Beliau juga belajar prinsip-prinsip bisnis melalui buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan Rotendau sehingga hasil penjualan kopi dan bunganya terus meningkat. Ini beliau belajar prinsip-prinsip pemasaran pasti. Nah, ini yang dari Kabupaten Beliau, baliknya di Kalimantan ya. Pada Christian 12 tahun memiliki apa itu? 12 tahun. Awalnya kesulitan membaca. Umur 12 tahun kesulitan membaca.
Dia kesulitan membaca membuatnya cukup tertinggal dan sering diikuti oleh teman-teman sekelasnya setelah mengikuti kelas mengenal huruf dan angka. Di perpustakaan desa Kuala Lapang, Christian mulai bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dan nilai akademiknya mulai naik seiring dengan kemampuan membaca yang semakin lancar. Semua didapat dari perpustakaan. Nah, tergantung sekarang masyarakat untuk kita. Sekarang tergantung kita. Kita bersedia, kita jadi relawan buat masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang katakan, aduh, anak saya ini kesulitan membaca, belum bisa melakukan penjumlahan. Jangan sampai kita langsung melontarkan kata-kata, apa kerjanya gurunya? Apa yang dilakukan gurunya? Bapak Ibu, kegiatan di kelas itu terbatas. Paling banter mereka dari jam 8 sampai jam 4 sore sudah pulang ke rumah. Dan bukan cuma mata pelajaran dua itu yang mereka dapatkan di sekolah. Mari kita berlapang hati membantu mereka. Kalau paling tidak mungkin kita cari relawan. Sekali-kali kembali ke vokasi tadi itu untuk mendapatkan narasumber. Mungkin anak-anak kelas 3 SMA yang sudah lebih akhirnya bisa mengajar adik-adiknya, kita panggil mereka. Untuk lebih menarik mereka, mungkin siapkan dispenser dengan kopi atau teh di sudut ruangan. Mereka bisa begitu masuk, mereka bisa buat di situ. Saya ingat lagi, kembali lagi, mohon maaf, bukan saya mengatakan Pak Wi, tapi salah satu yang beliau gunakan dulu itu triknya untuk menarik masyarakat. Beliau siapkan dispenser, kopi, teh dan gula di sudut ruangan untuk menarik anak-anak SD. Tapi itu sejak pada satu. Hasilnya apa? Anak-anak ramai, tapi masalahnya semut. Nah, itu ada lebih, ada plus minusnya lah kalau tidak ini. Tapi kalau ininya kita berpikir plusnya dulu, masalah minusnya ya belakangan dulu lah, kita kesampingkan dulu. Mari lanjutkan. Nah, ini kurang lebih sama ya, kisah-kisah dengan beberapa semua masalah hampir semua masalah yang ditemui masyarakat itu hampir sama semua, dan solusinya mereka pada dasarnya mereka bisa terselesaikan melalui perpustakaan, dukungan perpustakaan. Lanjut aja. Coba kita lihat videonya dulu. Kesuksesan adalah sebuah tujuan bagi semua orang. Kesuksesan akan membawa kebahagiaan dalam hidup, sehingga untuk meraih kesuksesan tersebut tentu saja harus melalui perjalanan panjang yang tak mudah. Salah satu cara untuk menuju kesuksesan adalah terus mengejar impian yang ingin diraih. Dengan impian, seseorang berusaha melakukan segala usaha dan upaya seperti belajar dari sekolah, perpustakaan, pengalaman, maupun kehidupan sosial. Dengan belajar, seseorang dapat mengembangkan kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik, serta mengetahui keahliannya terletak di mana. Dan inilah sebuah kisah seseorang yang ingin mewujudkan impiannya tersebut. Syafri Syamsuddin atau biasa dipanggil Syafri tinggal di desa Syirek yang berjarak sekitar 23 km dari pusat Kabupaten Indramayu. Dia lahir dari keluarga sangat sederhana sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Ibunya seorang ibu rumah tangga, sedangkan bapaknya berprofesi sebagai guru honorer dan mempunyai usaha instalasi komputer sederhana di desanya. Perubahan hidupnya berawal dari perpustakaan Kabupaten Indramayu, tempat di mana Syafri mulai belajar pemrograman komputer dan coding. Saya mulai datang ke perpustakaan untuk ikut pelatihan internet marketing. Setelah lulus SMK, sambil menunggu pengumuman hasil tes masuk perguruan tinggi negeri, materi pertama pelatihan yang saya ikuti adalah pembuatan blog.
Karena merasa nyaman dengan suasana pelatihan di perpustakaan, saya akhirnya tidak hanya mengikuti pelatihan internet marketing, akan tetapi juga pelatihan coding dan pemrograman komputer yang diselenggarakan di hari lain. Pada bulan Agustus 2016, saya menginformasikan ke staf perpustakaan bahwa blog dan website yang sudah saya buat lolos verifikasi Google Ads. Saya juga berhasil membuat 3 website dengan tujuan berbeda-beda untuk media ekspresi dalam menulis dan media berjualan online untuk membantu ayah saya dalam berjualan komputer. Syafri juga membantu perpustakaan dalam memfasilitasi pelatihan komputer untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Dia melanjutkan kuliah S1 di Cirebon jurusan Pendidikan Komputer dan mulai merintis usaha perakitan elektronik, membuat sebuah program komputer dan rangkaian elektroniknya. Karena semakin banyak masyarakat yang memesan rangkaian tersebut, mulai Syafri serius mengembangkan produknya di sela-sela waktu kuliahnya. Saya merakit berbagai komponen menjadi produk elektronika di sebuah rumah di desa yang dijadikan workshop. Salah satunya adalah digital circuit jadwal sholat yang sering dipasang di masjid atau musola, dan beberapa produk elektronika digital lainnya yang dihasilkan seperti Aditex dan microcontroller. Pemasaran produk yang saya buat sudah hampir ke seluruh pulau di Indonesia. Untuk menjalankan bisnis ini, saya mendirikan CV dan memberdayakan 4 orang lulusan SMK untuk membantu perakitan komponen elektronika. Mereka mendapatkan gaji pokok Rp1 juta per bulan plus komisi dari setiap produk yang dihasilkan. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan 300 buah produk, sehingga karyawannya bisa mendapatkan penghasilan per bulan sesuai standar UMR Indramayu. Ada beberapa karya saya yang sudah terdaftar di HAKI. Syafri juga tidak lupa dengan peran perpustakaan Kabupaten Indramayu yang telah membuatnya bisa berkembang sampai saat ini. Selama 2 tahun terakhir dia menjadi sponsor kegiatan Duta Baca di Kabupaten Indramayu sebesar Rp500.000 per tahun. Syafri juga terkadang menjadi narasumber kegiatan di perpustakaan untuk berbagi ilmu dan memberikan motivasi kepada peserta pelatihan. Syafri adalah contoh sukses pemuda yang berhasil diberdayakan melalui peningkatan literasi. Sukses yang diraih Syafri membuka jalan bagi perpustakaan daerah Indramayu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. Ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda dan masyarakat Indramayu untuk lebih kreatif dan mandiri yang diawali dari perpustakaan. Mari kita dukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mengakselerasi pencapaian visi daerah menuju Kabupaten Indramayu bermartabat. Siapa sangka Bapak Ibu, seseorang yang dari latar belakang keluarga sederhana, orang tuanya ibunya hanya seorang guru honorer, berkat belajar terus secara rutin di perpustakaan, tiba-tiba bisa menjadi donatur tetap duta baca dari perpustakaan daerah Indramayu tadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Semoga bisa ya. Jadi saya baru tahu juga ternyata yang dipasang di masjid biasa itu waktu sholat jam sekian, masuk waktu subuh jam sekian, ternyata bukan dari pendidikan formal yang diciptakan, bukan dari pendidikan formal. Jadi itu salah satu pernyataan yang tersebar di Indonesia yang ada dipasang biasa dipasang di masjid itu. Mereka ciptakan itu bukan dari pendidikan formal.
hanya hasil dari belajar mengasah keterampilan di perpustakaan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan mau membuat cerita, bentuk penyajian cerita seperti ini harus ada media foto, media audiovisual, video atau audiovisual, dilengkapi ya Pak, petulisan. Ibu membuat tulisan dilengkapi media foto dan video. Itu saya kira kalau kita mau ada cerita dampak yang bagus, yang menarik, yang kita mau rangkum diangkat ke cerita-cerita yang seperti yang tadi, saya pikir mungkin perpustakaan nasional mungkin akan ini akan memfasilitasi, karena semua praktik baik dari seluruh Indonesia yang ditayangkan di YouTube-nya perpustakaan nasional itu, mereka semua datang ke kampung-kampung yang untuk mengangkat cerita itu. Nah, seperti cerita tadi itu sebenarnya cuma ilustrasi, tapi pelakunya memang yang bersangkutan, cuma dimodifikasi sedemikian menarik, tapi berdasarkan kisah nyata. Jadi itu bukan cerita mengada-ngada. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat cerita tentang api, itu kan terkesan kayak diada-adakan sekali kan. Jadi dia jadi Superman lah, dia jadi manusia superhero lah. Tapi cerita itu diangkat berdasarkan kisah nyata, tidak mengada-ada. Lanjut. Coba kita diskusi Bapak dulu. Kira-kira Bapak Ibu, yang pertama semua dari video cerita yang kita baca tadi, apa kesamaan dari semua kisah-kisah tadi? Apa kesamaannya? Jadi kira kesamaannya apa? Semua berawal dari perpustakaan. Semua berawal informasinya dari perpustakaan, dari orang yang sementus. Coba bicara dan di situ. Kesananya adalah semua video tadi itu adalah dampak positif dari perpustakaan. Semua didapat dari perpustakaan. Saya seperti tidak mengantuk. Secara musimnya. Oke, baik. Jadi semua dari video yang kita lihat tadi itu semua karena memanfaatkan perpustakaan, sehingga dampaknya seperti yang kita lihat tadi. Terima kasih Bapak Ibu saudara. Dari berdasarkan cerita tadi, menurut Bapak Ibu mana yang lebih menarik? Apakah dalam bentuk tulisan atau video? Mana yang lebih menarik? Video ya. Kita semua sepakat mungkin dalam video. Setelah menonton tadi apa yang dirasakan? Kembali. Setelah menonton dan membaca kisah-kisah apa yang kita rasakan? Apa yang dirasakan setelah kita membaca dan menonton kisah-kisah tadi? Ada penyanyi disabilitas yang ternyata bisa punya potensi untuk menjadi entrepreneur yang luar biasa. Ada ibu-ibu rumah tangga yang bisa membuat satu produk baru yang bisa menginspirasi orang lain. Itu yang dari itu tadi. Apa yang Bapak rasakan? Ya, jadi saya justru berpikir begini Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak kalah dari mereka. Yang penting kita sebenarnya mau mendukung masyarakat untuk berkembang. Di Papua banyak sekali potensi yang bisa diangkat dan dimanfaatkan. Tergantung bagaimana masyarakat kita. Ya.
ada satu ini di distrik Tanaru, itu ada masyarakat di sana pernah melakukan pelatihan pembuatan satu itu awalnya terinspirasi dari perpustakaan juga, sayangnya tidak berlanjut. Jadi mungkin usahanya sudah mulai jalan, tapi dukungan untuk pemasarannya mungkin tidak ada, mungkin pemasarannya terkendala di pemasaran akhirnya berhenti. Oke, lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Katanya saya sudah berangkat kan. Oh, dia kemana? Dia sudah berangkat, kemana dia berangkat? Dia sudah lulus beasiswa LPDP itu dia sudah berangkat ke Inggris. Karena dia telah sempat kesini, dia ada titip buku di saya untuk kasih kembali ke teman-teman sini. Iya. Dia sudah datang. Dia sampaikan salam teman-teman semua di sini. Ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah bantu dia. Astaga. Iya, dia keronggam. Aduh, senang sekali. Cita-cita jadi Iya. Abraham Laksana dan Fitriani Keri. Mereka adalah putra-putri Papua Barat yang berani bermimpi. Di tengah pelukan Samudra Pasifik Selatan, keinginan untuk meraih pendidikan tinggi mereka bentangkan hingga ke negeri yang jauh. Seorang pemuda Solo kuliah S2 di Queen Mary University of London, Inggris. Mungkin Abraham Laksana sendiri tidak menyangka impiannya itu akhirnya benar-benar terwujud. Sejak kecil, pundak Nelson ditekan berbagai beban, pekerjaan, keuangan, hingga keluarga. Namun, semua masalah itu tidak mampu membuatnya melepaskan mimpi yang ia pegang erat-erat sedari bertahun-tahun lalu. Nelson ingin kuliah di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Abraham Laksana. Saya S1-nya dari Universitas Negeri Manado dengan jurusan manajemen, spesialisasi manajemen keuangan. Saat ini saya sedang berkuliah di Queen Mary University of London di Inggris dengan beasiswa LPDP. Terus saya bercita-cita untuk lanjut S2 sudah mulai dari 2017 lalu. Beberapa tahun lalu setelah mama saya meninggal, terus saya memutuskan untuk seperti mengajarkan mereka cari bahan biasa biar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena kebetulan saya dapat broken home. Setelah membuktikan bahwa sekali apapun saya ternyata bisa terwujud melalui fasilitasi yang diberikan oleh perpustakaan. Jadi kepada teman-teman semua dan aku yang ada di Papua khususnya teman-teman semua menuju perpustakaan dan manfaatkan fasilitas yang diberikan sebaik-baiknya untuk mewujudkan orang bersama untuk membangun tanah. Terkait dengan Nelson yang sebagai figur dari cerita kami adalah pertama dia berkunjung ke perpustakaan pada tahun 2022 dengan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan daerah. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Sorong yaitu ada komputer dan juga wifi gratis. Sementara itu, di ujung timur Papua Barat juga ada seorang gadis yang mengalami hal serupa. Fitriani Keri, lulusan SMA Negeri di Kelurahan Wasion, Kabupaten Cirebon Damar. Halo, perkenalkan nama saya Fitriani Keri.
Simpian telah menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, mimpi setinggi dan seluas apapun tak bisa dihadang oleh materi, ruang, dan waktu. Bagaimana Bapak? Bagaimana setelah melihat video tadi? Ternyata perpustakaan itu punya potensi besar untuk mendorong, mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik. Saran saya video ini nanti mungkin Bapak Ibu kopi diputar di depan anak-anak di kampung-kampung di kabupaten, kasih lihat sebagai motivasi buat mereka. Ini loh, ada orang dari Teluk Pertama, daerah terpencil, daerah yang cukup jauh di sana bisa berhasil melanjutkan pendidikan seperti itu. Nah, semuanya tadi bermula dari perpustakaan. Mereka bisa punya kesempatan itu semuanya dari akses, karena akses ke perpustakaannya bisa mereka jangkau. Oke, lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu untuk lembaga latihan mengidentifikasi dan menulis cerita dampak. Kakaknya, mohon maaf sebelumnya mungkin beliau dikasih saja baca-baca ini. Ya. Ada yang mau menulis cerita, mungkin ada format template-nya ini ada dari kakak Nancy, mungkin bisa diganti. Lanjut ada. Nah, penting ingat Bapak Ibu, cerita dampak itu harus berdasarkan kisah nyata ya, yang ada. Karena ketika nanti ada tim verifikasi mungkin yang mau melihat kenyataan yang di lapangan, yang sampai kita ini. Jadi ada satu pengalaman menarik lagi yang di SPP pertama di sini, di mana kita sama-sama di ini. Ada teman satu buat cerita, yang saat ini. Nah, konsultan yang ini cukup tertarik. Ternyata setelah beliau ke lapangan, dia langsung di lapangan, ternyata tidak ada. Jangan sampai terulang seperti itu. Nah, cerita lampaknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dapat menginspirasi seperti tadi ceritanya. Ada yang dari telepon nama dan Nelson. Cerita lampaknya dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder, dikemas dengan menarik, didokumentasikan dan dilakukan secara berkelanjutan. Bisa Bapak Ibu, sekali lagi template nanti dari kakak Nancy mungkin bisa bagi ke kita. Kita coba-coba menggali cerita dampak apa yang bisa kita angkat dari daerah kita, dari kampung kita. Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini kita sebenarnya materi ini sebenarnya dipercepat saja tapi karena waktu kita mungkin kita sempat bahwa dampak lain perpustakaan atau kita telah bukti keberhasilan perpustakaan. Mari kita tunjukkan ke orang-orang tadi yang mengatakan bahwa perpustakaan itu tempat pembuangan, orang-orang yang ditempatkan di perpustakaan itu orang-orang yang kurang produktif, tidak punya potensi. Mari kita buktikan dengan mengangkat dampak atau cerita-cerita yang bisa melalui layanan perpustakaan. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, terima kasih karena waktu. Ini saya undur diri. Terima kasih. Mungkin dari kakak Nancy ada yang mau disampaikan saja terkait untuk pengetahuan sedikit dari kakak Nancy tentang dampak layanan perpustakaan. Jadi Bapak Ibu sebelum kakak Nancy kasih ada penguatan sedikit dari kakak Nancy, saya mau cerita omong kosong lagi seperti ini. Jadi begini Bapak Ibu, ada 2 ekor. Iya, ada 2 ekor ayam jantan. Dia di atas sini, di atas atap, dia mau bertelur. Baru angin itu dari utara ke selatan. Kira-kira telurnya mengelilingi kemana? Ya? Ya? Sudah, terima kasih. Selamat siang. Kakak Nancy mungkin ada penguatan dari kakak Nancy sedikit. Dipersilakan kakak Nancy.
Saya mohon mundur diri, kita pergi sholat Jumat dulu. Mungkin ada kali Bapak ya, sebentar sabar sedikit. Yang mau sholat Jumat sedikit, agak 5 menit mungkin penguatan dari kakak sebelum kita berangkat ke masjid. Silakan kakak.